Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Fauzia Ifada. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan model pembelajaran inquiry based learning, yang mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah model pembelajaran IPS. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian. Bisa dilihat PowerPoint yang telah ditampilkan pada layar. Model pembelajaran inquiry based learning ini menekankan pada kemampuan berpikir siswa. Nah, kemampuan berpikir yang seperti apa sih? Yang dimaksud di sini yaitu kemampuan berpikir yang analitis dan kritis, yang mana digunakan untuk menemukan atau mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada. Yang selanjutnya ada tujuan. Menurut Sanjaya tahun 2006, halaman 195, model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka menggunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya kita harus menggunakan langkah-langkah dari model ini. Dalam model pembelajaran inquiry based learning terdapat 6 langkah-langkah yang mana dimulai dari orientasi hingga merumuskan kesimpulan. Langsung saja yang pertama, orientasi. Langkah ini untuk membina suasana pembelajaran yang responsif dan guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Langkah ini membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki yang mana menantang siswa untuk memecahkannya. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya dengan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang tadi telah diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data ataupun informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya ada penerapan dalam kelas. Penerapan dalam kelas untuk model pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing siswa untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan pengarah sehingga siswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, selanjutnya siswa diajak untuk bereksperimen atau mengumpulkan data dari hasil permasalahan yang ada. Yang keempat, guru mengajak siswa untuk melakukan analisis dan diskusi terhadap hasil yang diperoleh sehingga siswa mendapatkan konsep dan teori yang benar. Yang kelima, guru meminta kepada siswa untuk mencatat informasi yang diperoleh serta diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa saja yang mereka peroleh sebelumnya. Dan apabila mereka tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada guru tersebut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Dalam model pembelajaran inquiry based learning ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan bisa dilihat pada tampilan layar. Kelebihannya yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang kedua,
mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang ketiga, situasi proses belajar menjadi merangsang. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Yang kelima, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Adapun kelebihannya lainnya yaitu meningkatkan kerjasama, yang mana dalam model ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Kemudian kelebihannya lainnya yaitu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu siswa menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapatnya dengan didasarkan pada hipotesis-hipotesis. Adapun kekurangannya, yang pertama, kadang-kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, selama kriteria belajar ditentukan oleh kemampuan siswa, maka dalam pengimplementasiannya akan sulit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam mode pembelajaran inquiry based learning ini menekankan dan menuntut siswa untuk berpikir dalam mencari dan merumuskan jawaban terkait permasalahan yang ada. Yang mana dalam mencari dan merumuskannya, siswa haruslah berpikir kritis dan analitis. Model ini juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap percaya dirinya terhadap apa yang telah ditemukannya. Walaupun model ini berpusat pada siswa, akan tetapi di sini peran guru sangatlah penting, seperti menggiring siswa untuk melakukan kegiatan, menjelaskan, membimbing, dan juga memberikan saran maupun komentar dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.